Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pembelajaran IPS. Pada kali ini kita akan belajar tentang benua-benua di dunia bagian kedua. Tepatnya kita akan belajar benua Amerika. Tujuan pembelajaran pada kesempatan hari ini ada 5. Yang pertama, menunjukkan letak geografis benua Amerika. Yang kedua, menjelaskan kondisi geografis benua Amerika. Yang ketiga, menjelaskan pembagian region benua Amerika. Yang keempat, menunjukkan letak astronomis benua Amerika. Dan yang kelima, menjelaskan penduduk benua Amerika. Namun sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang benua Amerika, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Terima kasih, kita masuk pada materi pembelajaran. Kalian amati pada slide gambar benua Amerika. Ada tampilan yang pertama, kita akan melihat batas-batas wilayah benua Amerika. Yang pertama di sebelah utara, kamu lihat di sisi utara, ada Samudra Arktik. Ada Samudra Arktik ini. Kemudian pada posisi di sebelah timur, ada Samudra Atlantik. Jadi benua Amerika di sebelah timur itu berbatasan dengan Samudra Atlantik. Pada sisi sebelah selatan, berbatasan dengan Samudra Pasifik. Begitu juga di sisi sebelah barat, masih berbatasan dengan Samudra Pasifik. Kemudian kondisi geografis yang menonjol di benua Amerika, perlu kalian ketahui di sana ada Gunung Aconcagua yang terletak di perbatasan Chili dan Argentina. Gunung ini merupakan gunung tertinggi di benua Amerika dan termasuk salah satu dari 7 gunung tertinggi di dunia dengan ketinggian mencapai 6.962 meter di atas permukaan laut. Kalian bisa lihat pada peta di bawah, di sinilah letak Gunung Aconcagua ya. Kalau kita close di peta ini posisinya di antara Argentina, di negara Argentina. Kemudian yang kedua, kondisi geografis benua Amerika yang menonjol diantaranya ada yang namanya Death Valley. Apa itu Death Valley? Adalah padang pasir yang terletak di negara bagian California. Jadi padang pasir itu tidak hanya berada di Mesir, tapi di benua Amerika juga terdapat padang pasir, terkenal sebagai tempat percobaan bom atom pertama pada tahun 1945. Jadi Death Valley itu adalah daerah yang sangat panas, kering, dan terendah di Amerika Serikat. Kalau diukur itu sekitar 90 meter di bawah permukaan laut. Nah, di mana posisi Death Valley? Nah, ini. Kamu lihat ini Death Valley National Park. Nah, kalau diletakkan di peta, ini posisinya ada di sini, ya. Perhatikan. Kemudian berikutnya, nah, ada lagi salah satu ciri yang menonjol di benua Amerika adalah Sungai Amazon, ya, yang berada di Amerika Selatan. Sungai ini termasuk sungai yang terpanjang di dunia. kedua setelah Sungai Nil di Afrika.
memiliki panjang sekitar 6.400 km. Nah, ini kamu lihat, ini posisi dari sungai Amazon, ya. Kemudian yang berikutnya ada Danau Michigan, ya, Danau Michigan. Ini salah satu dari 5 danau besar di Amerika Utara. Memiliki wilayah permukaan sekitar 22.300 mil persegi. Panjangnya mencapai 307 mil dan luasnya 118 mil. Danau Michigan, ya, merupakan danau terbesar kelima di dunia. Di mana posisinya kalau kita lihat di peta? Ini kamu perhatikan ini, ya. Di sini letak Danau Michigan. Nah, coba berikutnya kalian lihat petanya, ada pembagian region benua Amerika atau pembagian wilayah benua Amerika. Dibagi menjadi berapa? Yang pertama ada Amerika Utara, nah, ada Amerika Tengah, kemudian Amerika Selatan, dan yang berikutnya Kepulauan Karibia. Nah, tugas kamu nanti adalah melakukan identifikasi, misalnya wilayah region Amerika Utara, itu negaranya mana saja. Kemudian yang kedua, Amerika Tengah, negara-negaranya mana saja. Amerika Selatan, dan yang terakhir Kepulauan Karibia. Nah, untuk membantu kamu melakukan identifikasi, perhatikan slide berikutnya. Nah, ini kamu amati mana negara-negara yang masuk dalam region Amerika Utara. Nah, ini yang dilingkari ini adalah negara-negara yang masuk dalam region Amerika Utara. Ya, ini kamu lihat, misalnya Kanada, kemudian Amerika Serikat. Ini adalah wilayah, termasuk wilayah Amerika Utara dan termasuk negara-negara yang cukup maju. Nah, ini Amerika Tengah. Ya. Kamu lihat peta di sebelahnya, ya. Kamu amati, dilihat negara-negara yang termasuk ke dalam wilayah Amerika Tengah. Misalnya Meksiko. Ini Meksiko tadi disebut masuk wilayah Amerika Utara, tapi sebagian masuk di Amerika Tengah. Kemudian ada Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Kolombia, El Salvador, dan lain-lain. Nah, ini. Kemudian negara yang masuk dalam region Amerika Selatan. Nah, ini kamu lihat, misalnya yang cukup terkenal karena sepak bolanya cukup maju, misalnya Brasil, Argentina, Venezuela, Peru. Ini wilayah-wilayah yang masuk dalam Amerika Selatan. Kemudian yang terakhir Kepulauan Karibia. Nah, cukup banyak negara-negara yang masuk ke dalam Kepulauan Karibia. Nah, ini kamu amati untuk melakukan identifikasi pembagian region benua Amerika. Nah, kemudian pada slide berikutnya kita akan melakukan pembahasan tentang letak astronomis benua Amerika. Masih ingat letak astronomis? Letak astronomis itu letak yang didasarkan pada garis lintang dan garis bujur. Melihat posisinya, benua Amerika itu terletak secara astronomis berada di 170 derajat bujur barat sampai 35 derajat bujur barat dan 83 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan. Kamu lihat di peta yang berada di sisi kiri,
Kamu perhatikan garisnya, ini 83 derajat lintang utara, kemudian 55 derajat lintang selatan. Nah, salah satu pengaruh dari letak astronomis adalah adanya perbedaan iklim. Ya, sehingga di benua Amerika terdapat beberapa iklim. Halnya kamu lihat ini pada posisi 0 sampai 20 derajat ini beriklim tropis baik pada lintang utara maupun lintang selatan. Kemudian pada posisi 20 sampai 30 ini dipengaruhi oleh iklim subtropis. Berikutnya pada posisi 40 sampai sekitar 68 itu beriklim sedang. Nah, yang terakhir beriklim dingin. Nah, pada berikutnya kita akan lihat bentang alam benua Amerika. Jadi di benua Amerika terdapat bentukan bentang alam yang sangat beragam karena wilayahnya yang cukup luas. Dan kamu masih ingat bahwa benua Amerika adalah benua yang terbesar kedua setelah benua Asia. Nah, di benua Amerika terdapat pegunungan, gurun, dan sungai. Nah, tugas kalian adalah nanti melakukan identifikasi, ya, terutama untuk melihat pegunungan, kemudian sungai yang ada di region-region benua Amerika. Dan yang terakhir, kamu nanti mengidentifikasi gurun yang berada di benua Amerika. Pada bagian terakhir, kita akan melihat secara sepintas tentang komposisi penduduk benua Amerika. Ini cukup beragam. Secara singkat, ras utama yang ada di benua Amerika itu ada ras Negroid. Ini merupakan migrasi dari benua Afrika. Ada ras Mongolia dari Asia, dan ada juga yang cukup menonjol di sana ras Kaukasoid atau ras yang berkulit putih dari benua Eropa. Nah, sehingga karena dilihat dari rasnya cukup beragam, penduduk di benua Amerika itu bercampur di antaranya, sehingga kemudian muncul ada yang namanya bangsa mestis. Ini campuran antara Indian dan kulit putih. Yang kedua ada yang disebut bangsa Zambo, ini campuran antara Indian dan Negro. Dan yang ketiga ada bangsa Mulat, campuran antara Negro dan kulit putih. Demikian pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kamu bisa mengulang kembali slide-slide yang ada, materi yang ada untuk melakukan identifikasi tentang benua Amerika yang nanti akan saya berikan dalam bentuk penugasan.